Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM A24124057. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ketiga UTS mata kuliah Fisika Sekolah 1 dengan dosen pengampu Ibu Deltawati Istiratnaning Tias MPD. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai materi dinamika gerak partikel. Nah, di sini ada soal satu benda berada di bidang datar dengan gaya horizontal. Sebuah benda yang bermassa 5 kg terletak di atas lantai kasar dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,2. Nah, jika benda ditarik dengan gaya mendatar sebesar 30 Newton, maka tentukanlah percepatan bendanya. Nah, mula-mula kita menggambar dulu benda yang berada di atas permukaan bidang. Nah, setelah itu kita menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda itu pertama ada gaya berat. Karena ada bendanya maka ada gaya beratnya. Setelah itu, dikarenakan ada kontak antara benda dengan permukaan bidang, maka akan terjadi gaya normal. Kita menggambar vektor gaya normal. Nah, selanjutnya, gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya tarik. Nah, benda ini ditarik mendatar sebesar 30 Newton. Nah, ini gaya beratnya tadi 5 kg. Nah, setelah itu arah gaya geseknya. Arah gaya geseknya kemana? Nah, arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Maka arah gaya geseknya itu ke kiri. Karena arah gerak bendanya ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri. Kan ya, sebesar 0,2. Nah, setelah itu kita menentukan percepatannya. Nah, percepatan ini, arah percepatan itu selalu mengikuti arah gerak benda. Karena arah gerak bendanya ke kanan, maka arah percepatannya juga ke kanan. Ini yang kita. Nah, baik. Setelah itu, mula-mula kita mencari dulu gaya normalnya. Kita mencari gaya normalnya menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada dua, gaya normal dan gaya berat. Nah, gaya normal kan ke atas, maka dilapangkan dengan positif. Gaya berat ke bawah berarti negatif. Maka gaya normal dikurang dengan gaya berat sama dengan 0. Atau N sama dengan W. Nah, N, W ini kan gaya berat massa dikali dengan percepatan gravitasi. Maka 5 dikali 10, 50. Maka hasil yang kita dapatkan gaya normalnya itu 50 Newton. Nah, setelah itu kita mencari gaya geseknya. Gaya geseknya, gaya gesek kinetis, gaya normal dikali dengan koefisien gesek kinetis. Nah, gaya normal yang kita dapatkan 50 dikali dengan koefisien gesek. Nah, koefisien geseknya 0,2. 50 dikali 0,2 itu 10. Maka nilai dari gaya geseknya yang kita dapatkan itu 10 Newton. Setelah itu baru kita mencari arah baru kita mencari percepatan bendanya menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya-gaya yang bekerja sigma F ini itu total gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda dikurangi dengan gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Nah,
arah-arah yang searah dengan gerak benda itu F, dan yang berlawanan dengan arah gerak benda yaitu FK. Maka F dikurangi dengan FK sama dengan MA. F-nya berapa? F-nya 30, gayanya 30, gaya tariknya. Terus gaya geseknya itu 10, maka 30 dikurang 10 sama dengan masanya itu 5A. Nah, 30 dikurang 10, 20 sama dengan 5A. Kita pindah ruas, hanya ke sini, maka 20 dibagi 5 itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan benda yang kita dapatkan hasilnya itu 4 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya contoh kedua yaitu tentang gaya sentripetal. Nah, sebuah benda yang bermassa 400 gram diikatkan di ujung tali sepanjang 50 cm. Kemudian ujung tali yang lain itu diputar secara vertikal hingga lintasan berbentuk melingkar dengan kecepatan linear 10 meter per sekon seperti gambar di bawah ini. Jadi ada benda yang diikat oleh seutas tali, kemudian bendanya ini diputar secara vertikal hingga membentuk lingkaran. Nah, jika sudut alfanya itu 60 derajat dan sudut betanya itu 53 derajat, maka tentukanlah besarnya tegangan tali di titik A, B, C, D, dan E. Nah, yang pertama-tama kita mencari dulu gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal Fs sama dengan mv kuadrat per r. Nah, masanya di sini 400 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,4. Jadi kecepatan linearnya kan 10 meter per sekon. 10 kan di sini kecepatan linear kuadrat berarti 10 pangkat 2, 10 kuadrat itu 100 per jari-jari lintasan itu sama dengan panjang tali. Nah, panjang talinya di sini kan 50 cm, maka kita ubah ke meter menjadi 0,5. Hasilnya itu 80 meter. Nah, maka gaya sentripetal yang kita dapatkan itu 80 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan gaya sentripetal, nah kita menggunakan gaya sentripetal ini untuk mencari tegangan tali di masing-masing titik ini. Yang pertama itu pada titik A. Pada titik A, gaya sentripetal sama dengan, nah gaya sentripetal itu gaya yang menuju pusat lingkaran itu dikurangi dengan gaya yang menjauhi pusat lingkaran. Nah, pada titik A ini ada dua gaya yang bekerja. Yang menuju pusat lingkaran itu tegangan, dan yang menjauhi pusat lingkaran itu gaya berat. Maka kita tuliskan T kurang T. Nah, gaya sentripetal yang kita dapatkan itu 80 tegangan. Nah, gaya beratnya itu 0,4 dikali 10. 10-nya itu dari mana? 10-nya itu percepatan gravitasi bumi. Berarti 0,4 dikali 10 itu hasilnya 4. Nah, tegangan pada titik A kita mendapatkan hasil 80 ditambah 4, 84 Newton. Maka tegangan pada titik A itu kita mendapatkan hasil sebesar 84 Newton. Selanjutnya pada titik B, gaya sentripetal. Nah, pada titik B ini ada berapa gaya? Ada 4 gaya. Ada gaya tegangan, ada gaya W sin alfa, gaya berat sin alfa, gaya berat, dan gaya berat cos alfa. Nah, yang menuju pusat itu tegangan, dan yang menjadi ke pusat yaitu gaya berat cos alfa. Maka kita tulis di sini tegangan kurang dengan W cos alfa. Setelah itu
Gaya sentripetal yang tadi kita dapatkan 80 sama dengan tegangan kurang gaya beratnya 4, cos alfanya itu sudut alfa 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu 1/2. Maka 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, jadi tegangan pada titik D 80 ditambah 2, 82 Newton. Maka tegangan pada titik B kita mendapatkan hasil sebesar 82 Newton. Selanjutnya pada titik C, gaya sentripetal sama dengan, nah pada titik C itu yang menuju pusat lingkaran tegangan dan yang menjauhi pusat lingkaran itu tidak ada. Jadi kita tulis gaya sentripetal sama dengan tegangan. Gaya sentripetalnya 80, maka kita pindah ruas. Gaya tegangan pada titik C itu 80 Newton. Nah, selanjutnya pada titik D. Selanjutnya pada titik D. Gaya sentripetal sama dengan, nah pada titik D ini yang bekerja itu ada 4 gaya tegangan, gaya berat cos beta, gaya berat, dan gaya berat sin beta. Nah, yang menuju pusat lingkaran itu ada tegangan tali dan gaya berat cos beta, sedangkan yang menjauhi tegangan itu tidak ada. Maka dapat kita tulis tegangan plus cos beta. Nah, gaya sentripetalnya tadi kita dapat 80 sama dengan tegangan maaf di sini W cos beta. Nah, gaya beratnya 4, cos betanya itu 53 derajat, betanya 53 derajat, berarti cos 53 derajat 3/5. Maka 80 sama dengan tegangan 4 dikali 3 itu 12/5 tegangan. Ini kita pindah ruas, jadi 80 dikurang 12 bagi 5 itu 2,4. Maka tegangan pada titik D 80 kurang 2,4 itu 77,6. Nah, tegangan yang kita dapat pada titik D itu sebesar 77,6 Newton. Nah, selanjutnya pada titik E. Terus di mana dia? Titik E. Selanjutnya pada titik E. Gaya sentripetal. Nah, pada titik E, gaya yang bekerja pada titik E ada gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, gaya beratnya dan gaya tegangan talinya itu sama-sama menuju pusat lingkaran. Maka kita tulis gaya sentripetal sama dengan T plus W. Gaya sentripetalnya 80, tegangan plus 4. Maka kita pindah ruas, tegangannya ke sini 80 dikurang 4, hasilnya tegangan pada titik E itu 76 Newton. Maka kita dapatkan hasil tegangan pada titik E itu sebesar 76 Newton. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi suatu benda maka tegangannya itu semakin rendah. Jadi tegangan pada benda di titik A itu lebih besar daripada tegangan pada benda di titik E. Karena tegangan apabila bendanya itu berada di atas, tegangannya itu maka semakin kecil. Seperti itu. Nah, sekian
Itulah pemaparan contoh soal dari saya. Apabila banyak kurangnya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari.